Terakhir, pemirsa, dari program kompensasi pengurangan subsidi BBM bidang pendidikan mendapatkan kucuran 5,6 triliun rupiah. Di atas kertas, dana sebesar itu akan dinikmati 9,6 juta anak. Namun program yang sudah dirancang bagus, kadang lemah dalam implementasinya. Review Universitas Widya Mataram Yogyakarta kali ini akan menyorot sisi lemah penyaluran sekaligus solusi yang perlu dilakukan. Program kompensasi pengurangan subsidi atau PKPS BBM bidang pendidikan tahun 2005 dapat dikatakan sebagai angin surga bagi sebagian masyarakat. Di tengah impitan dampak kenaikan harga BBM, masyarakat kurang mampu dapat berharap banyak. Sebab PKPS kali ini diarahkan untuk beasiswa bagi anak-anak dalam menuntaskan program wajib belajar 9 tahun. Dana kompensasi BBM yang dianggarkan di APBN cukup besar ya, ada sekitar 5,6 triliun. Dan ini akan dialokasikan kepada 3 kelompok sasaran. Jadi ada yang langsung diberikan bantuan kepada siswa miskin yang itu sudah ada datanya di sekolah. Kemudian ada yang dialokasikan untuk memanggil kembali, jadi siswa-siswa yang sudah putus sekolah karena tidak ada biaya. Ya, kemudian yang ketiga itu dialokasikan untuk siswa yang punya potensi tidak bisa melanjutkan. Jadi 3 sasaran ini dan jumlah ini di sekitar totalnya itu sekitar 9,6 juta anak itu menurut data dari Depdiknas. Dr. Anda Nurul menyebutkan PKPS BBM yang dialokasikan untuk bidang pendidikan memang lebih tinggi dibanding bidang yang lain. Diingatkannya program yang bagus untuk menekan angka dropout di pendidikan dasar itu seringkali tidak selalu mudah diimplementasikan. Berbagai kegagalan program itu antara lain disebabkan kurang akuratnya data. Lantas apa yang perlu dilakukan pemerintah? Ya, sebaiknya di samping berdasarkan pada data di atas kertas juga lakukan cross-check lapangan, kan? Jadi sehingga betul-betul misalnya data si A itu memang betul-betul layak untuk diberi bantuan. Belajar dari pengalaman sebelumnya, yaitu sentralisasi anggaran di pusat memungkinkan untuk terjadinya penyalahgunaan. Tapi sekarang tahun ini kan sudah lebih disederhanakan karena sudah dialokasikan melalui dana dekonsentrasi. Jadi diserahkan mekanismenya itu kepada pejabat pemerintah di daerah gitu ya. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten. Nah ini dengan adanya penyederhanaan ini kita berharap tidak memungkinkan lagi ada dana-dana yang bocor dan tidak tepat sasaran. Untuk mengontrol pengucuran dana kompensasi subsidi BBM agar tetap sasaran, diperlukan kepedulian banyak pihak. Salah satu di antaranya adalah perguruan tinggi, misalnya LSM dan masyarakat sendiri. Terutama misalnya di sekolah gitu ya, ini saya kira perlu transparansi dalam hal siapa-siapa yang mendapatkan beasiswa itu. Jadi sehingga masyarakat itu kan bisa ikut memonitor. Misalnya katakanlah ada yang siswa putus sekolah gitu ya, kemudian sudah diberi beasiswa, tetapi toh akhirnya juga tidak mau melanjutkan. Nah ini kan harus jelas pertanggungjawabannya. Apakah dana itu betul-betul sudah dialokasikan misalnya ataukah belum? Kenapa kok siswa itu masih sampai sekarang belum sekolah misalnya? Jadi itu masyarakat ini harus diberi kesempatan untuk mengontrol terhadap jalannya program ini. Untuk membangun transparansi dan akuntabilitas program ini, perlu dibuka akses kepada masyarakat untuk ikut mengawasi program ini. Idealnya di sekolah-sekolah itu ditempel lebih baik. Jadi sehingga tahu dan orang bisa mengontrol, oh ternyata sih ada dapat beasiswa misalnya. Tapi kok tetangga saya kok dia masih belum mau sekolah. Nah ini kan diketahui problem yang paling serius itu kenapa. Dr. Anda Nurul Rofiko berharap komite-komite sekolah dapat diberdayakan sekaligus mengontrol jalannya program itu. Sekolah-sekolah itu kan ada komite ya, mungkin saya kira itu harus diberdayakan lah. Jadi bisa saja komite sekolah ini punya inisiatif gitu ya untuk
ya meminta pihak kepala sekolah untuk mempublikasikan siapa-siapa siswa yang mendapatkan subsidi beasiswa ini, gitu kan. Jadi selama ini kan memang kecenderungannya kan kalau tidak ada instruksi tidak, gitu ya. Saya kira ini komite sekolah ini perlu lebih aktif lagi, gitu ya, berinisiatif ya untuk dalam hal ini mengontrol. Demikian review Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Untuk Apa Kabar Jogja, RPTV.